kita akan membaca firman Tuhan mulai dari Kejadian 6 ya. Kemarin kan kita masih Kejadian 6 juga. Kejadian 6. Bentar. Pak David, boleh baca firman Tuhan, Pak David, Kejadian 6. Ini Pak David, ada Pak David? Mana nih Pak David nih? Ya siap, ya Pak Ya, Paul. baca Kejadian 6, semuanya ya, satu pasal ya. Kejadian Nanti pasal Bro Weles 6. Sebentar saya pakai baca Alkitab Matius, sendiri ya. ya boleh. Saya Nanti buka Bro dulu. Weles baca Matius 24 ayat 37 sampai 44. Silakan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Oke, kita sekarang baca Matius 24 ayat 37 sampai 44. Bro Weli baca ya. Ya. Bentar, mana nih? Loh, mana nih Bro Weli? Sign out ya? Ya, udah. Oke, thank you. Oke. Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang
yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Oke, luar biasa. Ada beberapa yang mau kita bahas ya tentang Nuh dan akhir zaman ini ya saudara ya. Karena ada banyak salah kaprah. Pertama saudara ya, bagaimana Allah bicara kepada Nuh. Nah, ya kan? Bagaimana, aku nggak mau. Bagaimana cara Allah bicara kepada Nuh? Nah, ini kan karena tidak disebutkan ada malaikat Tuhan atau apa. Apakah Nuh tuh tiba-tiba Nuh bergema begitu saudara? Itu enggak ya saudara ya. Kalau Anda yang mengikuti komunitas kita, koinonia kita dari waktu ke waktu, maka Anda akan tahu ya, ternyata ya kita mendengar yang namanya mendengar suara Tuhan atau suara Allah ya sama dengan rema ya. Yesus berkata, remaku adalah roh dan kehidupan ya. Yohanes 6 ayat 63 ya. Satu, bagaimana mendengar suara, bagaimana cara Allah. Jadi rema. Kenapa bisa ada rema? Yohanes 15 ya. Rema dengan agape. Kalau Anda hidupnya penuh dengan cinta, hidup tinggal dalam cinta, maka remanya Kristus akan ada dalammu, saudara. Anda baca seluruhnya ya, Yohanes 15, supaya Anda ngerti. Itu lagi cerita tentang agape, ya. Orang-orang yang hidup dalam agape, maka rema Kristus akan dalamnya. Kalau orang nggak punya agape, nggak bisa punya rema, saudara. Nggak punya remanya Kristus, remanya lain. Nah, nanti Anda akan melihat juga Roma 10 ayat 17. Bahwa iman datang dari rema. Kalau imanmu imannya Mario Teguh, ya datangnya dari remanya Mario Teguh. Kalau imanmu tumbuh semua ringin, ya remamu remanya tumbuh semua ringin, maka imanmu iman tumbuh semua ringin. Anda percaya kepada tumbuh semua ringin. Bisa meleset. Kalau kamu remanya dari Kristus, maka imanmu iman kepada Kristus. Kalau remamu pada Muhammad, ya imannya Muhammad. Bisa meleset. Gitu ya, saudara ya. Jadi kamu dengarnya rema siapa? Jadi Anda nggak bisa campur aduk tuh, nggak bisa dicampur adukin begitu ya. Ada orang belajar firman Tuhan dicampur adukin sama filsafat nggak karu-karuan jadinya. Filsafat itu hanya untuk menambah pemahaman kita, tetapi jangan dicampur adukan logikanya masuk ke dalam firman Tuhan. Ya, karena remanya kamu dapat dari siapa, ya itulah imanmu pada dia. Ya, nah itu yang terjadi saudara. Nah, jadi bagaimana Allah bicara kepada Nuh? Ya karena Nuh punya cinta yang melimpah. Makanya kemudian dia bisa punya rema. Ya kan? Dari mana remanya? Dari perkataan dari nenek moyangnya, dari Adam kepada Set, kepada Henok, kepada Metusalah, ya kan? Dan kepada Nuh. Ya bahwa akan ada keselamatan bagi dunia. Nggak mungkin, dunia jahat sekali, keselamatannya dari mana? Dunia udah terlalu amat sangat jahat. Ya nanti dari kamu. Nah gitu kan? Lihat ya. Apakah remanya?
kondisinya saat itu. Kondisi Nuh saat itu adalah zaman es terakhir, saudara. Zaman es terakhir. Ngeri ya, zaman es terakhir itu meleleh semua, saudara. Permukaan air laut itu naik dengan cepat sekali. Belum hujan, belum ada hujan saat itu. Ya, zaman es terakhir dan belum ada hujan saat itu. Ingat-ingat ya. Nanti di zaman Nuh itu adalah hujan pertama kali di muka bumi, saudara ya. Dan pelangi yang pertama kali. Logis sekali ya. Dulu nggak ada teorinya tuh, bagaimana teorinya. Tapi Alkitab menuliskan bisa ada pelangi setelah hujan. Ya kan? Karena memang kalau nggak ada hujan, nggak mungkin ada pelangi. Ya kan? Tanpa hujan nggak mungkin ada pelangi. Nggak mungkin ada ujuk-ujuk ada pelangi kalau nggak hujan. Nah, pelangi Nuh itu adalah pelangi yang pertama kali di muka bumi ini, saudara ya. Nah, kondisi Nuh adalah zaman es yang terakhir. Dan manusia itu jahat sekali. Saudara bayangin bagaimana zaman es yang terakhir, bagaimana kejahatan manusia, itu keserakahannya manusia. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi manusia bakar hutan habis-habisan demi menghangatkan tubuhnya kan. Satu komunitas dia bakar babat habis maunya zaman esnya itu mencair dengan cepat sekali. Makin menggila. Pokoknya manusia amat sangat jahat. Amat sangat jahat. Nah, di tengah kejahatan itu, kejahatan ini kan macam-macam, keserakahan, ya kan, serakah, termasuk jahat di dalam hawa nafsu, mengumbar hawa nafsu. Lalu terjadilah, sementara itu terjadi bencana, sama dengan hari-hari ini. Makin banyak bencana, makin banyak bencana, makin banyak bencana. Tapi orang-orang seperti Nuh ini adalah orang-orang yang penuh dengan cinta. Dia penuh dengan cinta. Maka ketika dia penuh dengan cinta, dia melihat zaman es terakhir dan lihat manusia makin jahat, dia melihat, oh, pemahamannya sederhana. Ya, oh ini dunia ini sedang dihukum ini. Dunia mau dihukum, mau dihancurkan. Tapi Nuh ingat ada janji keselamatan. Kejadian 3 ayat 15 kan? Oh akan ada penyelamatan bagi dunia. Enggak, saya akan menjaga dunia ini supaya tetap jalan. Makanya Nuh yang penuh cinta, dia tiba-tiba seling-seling di kepalanya, ting 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 ting. Nah, kemudian itulah suara Tuhan, saudara. Ya kan? Tuhan bicara, itulah suara Tuhan. Bahwa dunia akan dihancurkan, tapi kamu akan disisihkan. Karena kamu punya cinta, kamu percaya dengan firman Allah. Bahwa akan ada keselamatan bagi dunia. Nggak mungkin semua, pasti ada caranya. Nah, karena itulah Nuh bisa punya rema itu tadi. Remanya dari logos yang dia dengar, dari Adam sampai ke Metusalah, ya kan, sampai ke bapaknya Nuh juga. Nah, kemudian logos itu dia dengar, dia imani, dan dia percaya akan ada penyelamatan, dan dia punya cinta. Makanya kemudian dia punya ide untuk mendirikan air bah. Ingat kata kuncinya apa, saudara? Di situ ada cinta, ada rema, saudara. Ada cinta, ada rema. Ya, itu yang bagian pertama. Ingat ya, selalu ada cinta dan ada rema. Nggak main-main, saudara ya. Ada fakta, dunia makin jahat, ya virus corona, apalagi ya penyakit nggak karu-karuan, perang di mana-mana, ada gempa bumi, ada segala macam bencana alam. Tetapi ada cinta dan ada rema. Apakah Anda punya cinta dan rema? Nah, kalau Anda nggak punya cinta, nggak punya rema, ya, maka Anda nggak ngerti apa yang harus Anda perbuat. Bingung. Saya punya cinta, saya punya rema. Sorry, satu lagi ya. Pertama, bukan cinta dan rema dulu ya. Satu ada logos. Nah, yang penting ada logos. Ada cinta. Ada rema. Banyak pendeta, banyak orang Kristen punya logos. Baca Alkitab tiap hari, dikhotbahin tiap minggu. Itu logos. Tapi dia lupa, dia nggak punya cinta. Maka nggak bisa jadi rema. Lalu bagaimana dia mau tahu apa yang harus Tuhan lakukan padanya? Akhirnya semua nubuatannya ngawur semua. 2024 gelap.
Kalau saya nggak bilang 2024 gelap, jangan khawatir saudara. Memang akan ada bencana 2024. Tetapi Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan kalau Anda punya logos, punya cinta, punya rema. Hati-hati saudara ya. Anda baca firman Tuhan tiap hari, Anda mendengar firman Tuhan tiap minggu, mungkin tiap hari. Tapi Anda tidak punya cinta dan tidak punya rema, Anda nggak tahu loh Anda harus ngapain loh. Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan akhir zaman itu seperti zaman Nuh loh. Ya. Jadi kalau Anda tidak punya cinta dan tidak punya rema, Anda nggak akan dengar suara Tuhan yang benar. Dengarnya nggak meden-meden itu. Semua orang juga tahu. Zaman es terakhir, semua orang udah tahu dunia kan binasa. Semua orang zaman Nuh udah tahu dunia kan binasa. Tapi hanya Nuh, kenapa hanya Nuh yang bisa mengerti harus bikin bahtera? Ya karena Tuhan bicara. Nah iya Tuhan bicara, kenapa bisa Tuhan bicara sama Nuh? Kenapa nggak bicara sama lainnya? Karena Nuh, satu, dia percaya dengan logos ini, saudara. Ya, dan dia punya cinta. Ada keselamatan bagi dunia. Maka dia mendengar, bikin bahtera. Bikin bahtera. Nah, dibikinlah bahtera. Ya, kalau masalah ukurannya itu kita nggak mau bahas ya. Nah, itu macam-macam. Ya, penafsirannya bisa kemana-mana. Nanti kalau saya selesai belajar Kabalah, tak kasih tahu. Itu ada tujuannya ya, Kabalah. Semua angka-angka dalam Alkitab itu ada tujuannya. Itu Anda mau les Kabalah ada ya, khusus Kabalah. Di Haifa juga ada ya, khusus Kabalah khusus. Nah, kita nanti saya sedang belajar, nanti kalau sudah selesai tak ceritain ya. Ternyata angka-angka itu punya arti ya. Ada dosen saya khusus, salah satu profesor kami itu memang dia jago Kabalah. Dia memang profesor di bidang Kabalah, saudara ya. Saya Rabi Yahudi. Nah, kita nggak cerita angka-angkanya dulu, jangan sok tahu. Ya, ini banyak pendeta-pendeta sok tahu kota-kata gatuk padahal dia nggak tahu apa-apa ya, saudara ya. Itu Kabalah murni ya, jadi kita nggak mau bahas. Tapi kita masuk di logos, cinta, dan rema. Ada kondisi kejahatan manusia dan kehancuran dunia, tetapi ada logos, cinta, rema. Maka Tuhan akan bicara padamu, apa yang harus kamu lakukan nanti. Kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan takut, saudara ya. Jangan takut. Makanya tugasmu adalah supaya hidupmu selalu dipenuhi dengan cinta. Nah, itu masalahnya Anda kan lalai dengan cinta itu. Anda lalai kan berdiakonia kan. Anda sibuk dengan apa? Seminar-seminar akhir zaman, tapi Anda nggak ngerti. Artinya Anda apa? Oh, jangan divaksin. Oh, goblok. Jangan divaksin. Salah, saudara. Karena Anda tidak punya cinta. Anda mau menyelamatkan dirimu sendiri. Anda tidak berpikir bagaimana supaya dunia ini penuh dengan cinta. Anda mikirnya pokoknya mau buru-buru rapture, buat masa bodoh dunia. Iya kan? Pendeta-pendeta kan begitu pikirannya, mau rapture, nggak peduli dunia, yang penting saya di dunia kaya raya, mati rapture masuk surga. Nggak akan. Anda yang kaya raya, pendeta-pendeta yang kaya raya, dan Anda hidup hedonisme, tidak akan rapture. Matimu bersama dengan hartamu, dibakar di neraka. Jangan Anda percaya sama saya. Serius ya, Anda jemaatnya pun akan ikut-ikutan. Oh, jangan sampai, oh saya jemaatnya sana apa, saya nggak mau ikut-ikutan. Oh, Anda juga terlibat. Jangan pikir Anda nggak terlibat. Ya, di dalam kejahatan itu, Anda yang nonton kejahatan dan Anda tidak melakukan apa-apa, Anda terlibat loh, saudara ya. Minimum Anda junto 55, turut membantu, melancarkan. Karena Anda kasih perpuluhan juga kan ke sana kan. Kalau teroris, yang suplai duit ke teroris kan Anda masuk penjara juga, saudara. Nah, kalau pendetanya itu hedonisme, Anda kasih duit untuk hedonisme, Anda terlibat tuh, saudara. Anda terlibat tuh dengan Pak Pendeta ini. Jangan kasih uangmu ke gereja-gereja hedonis. Ya, itu Owen udah bikin kaos, tinggalkan gereja hedonis ya. Masuk, karena uangmu itu harusnya, kalau kamu punya kelebihan, itu harusnya uangmu itu adalah untuk orang-orang miskin loh. Bukan buat pendeta beli pakaian bagus, jam tangan mahal, dan mobil bagus. Hati-hati ya. Pendeta-pendeta yang masih suka matanya hijau kalau ngelihat mobil bagus, oh hati-hati Anda. Ya, Anda yang suka pamer-pamer mobil bagus dan Anda masih kepengen punya mobil bagus, hati-hati masuk neraka kamu nanti. Karena itu tadi ya. Makanya nggak heran. Banyak pendeta-pendeta nggak bisa bikin yang seperti kita lakukan.
Yang kita lakukan adalah hal yang paling sederhana, kasih makan orang, saudara ya. Itu kan kerjaan yang ngerem orang kan ngeremehkan kan, oh gitu, kalau cuma gitu mah gampang. Ya kamu bisa nggak bikin pada tamu, coba suruh bikin. Mungkin bisa nggak saudara? Sulit saudara. Untuk bikin kayak kita 2 tahun masih eksis kasih makan 1.000 orang tiap malam. Tiap malam, ya. Kita kumpulin sampai miliaran ya. Siapa yang tahan bikin begitu? Siapa yang nggak hijau matanya? Nggak ada yang tahan, saudara. Pasti bubar di tengah jalan. Kenapa kita nggak bubar? Karena kita punya cinta. Ada belas kasihan. Nggak perlu Anda yang hebat-hebat. Ya. Tapi kalau Anda dituntut untuk jadi hebat, kita bikin jadi hebat. Standarnya manusia. Apa sih susahnya bikin standar manusia? Gampang. Kalau ngikutin standar Tuhan itu yang susah. Kita punya sekolah teologi ya. Kita punya sekolah teologi Hagios International Bible College. Anda yang mau ikut nanti Agustus, kita buka angkatan kedua ya. Cukup ini ya, responnya saya lihat cukup menarik ya. Nah, kita bikin angkatan kedua untuk S1 dan S2 ya. Untuk S2-nya Anda kudu sudah pernah S1 teologi ya, karena kita nggak ada matrikulasi. Anda harus sudah S2 harus sudah S1 teologi baru boleh ikut S2, atau Anda dari IAIN atau boleh ya. Tapi kalau enggak jangan, karena banyak istilah-istilah terminologi nanti kudu ngejar susah. Kitanya jelasinnya nanti nah ini. Kuliahnya kita soalnya sangat padat sekali, efektif, efisien sekali ya. Itu yang terjadi saudara ya. Nah, kemudian saudara, ada bencana, ada kejahatan manusia. Nah, kalau Anda ada logos cinta dan rema, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Ingat-ingat itu ya. Nah, lalu saudara, di situ Anda akan juga melihat kapan. Hari dan saatnya kita nggak tahu, tapi tanda-tandanya kita ngerti, saudara. Ya, hari dan saatnya kita tidak tahu. Tapi kalau dari tanda-tanda zaman, kita tahu, saudara. Masalahnya kemudian orang ngarang-ngarang. Ya, bilang masalah vaksin, bahwa nggak boleh divaksin. Salah Anda. Anda tidak membaca tanda-tanda zaman dengan benar. Ada semua di Alkitab, letterless. Bahkan waktunya, ya, periode waktunya dikasih tahu, 120 tahun. Usia manusia remain, ya, akan tersisa 120 tahun. Lihat Kejadian 6 ya. Kita kembali Kejadian 6. Nah, tadi. Nah, ini ya, ayat 3. Berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kita buka The Net Bible. Saya suka buka The Net Bible, saudara ya. So, the Lord said, my spirit will not remain in humankind indefinitely. Coba kata remain in. Ya, lihat ya, The Net Bible itu asik ya. The verb from Yadon, only accuse here, some derived about to judge. Ya. Jadi, my spirit will not remain. Nah, mana tadi kesimpulannya? The Ruah divine life-giving spirit, but lihat ya, dalam bahasa Akadian, ya, spesial ya, the word meaning protect or shield, ya. Nanti kita akan ingat di 1 Tesalonika, saudara, ada kekuatan yang menahannya, protect, ya. Nanti kita lihat, ada protect or ada shield-nya. Ya, the Lord's Spirit will not always protect humankind. Bagus ya.
Nah, inilah nanti satu, kita buka dulu deh ya. Kita buka dulu deh ini. Ada kekuatan yang menahannya. Ada di mana ayatnya, saudara? Nah, 2 Tesalonika 2, ayat mulai 3 ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Inilah antikristus. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Siapa, saudara? Masjidil Al-Aqsa. Ya, Masjidil Al-Aqsa itu kan yang ada di atas bait Allah. Ya, walaupun tidak persis di atasnya, dan mengklaim ya Masjidil Al-Aqsa ini. Muhammad itu sekarang lagi tren ya, bahwa Muhammad itu adalah Allah ya, Allah sendiri ya. Nah, memang kalau ngelihat hurufiahnya kan begitu lah, bahwa Muhammad Allah sendiri kan. Lagi tren ini ya, saudara ngikutin nggak itu? Ustadz-ustadz lagi berkata bahwa Muhammad adalah Allah sendiri. Insannya adalah Muhammad, tapi hakikatnya Muhammad adalah Allah sendiri gitu ya. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Jadi apa yang menahan dia, saudara? Roh Kudus. Roh Allah yang ada di dalam orang-orang Kristen ini, saudara. Yang ada di dalam manusia. Karena sejak hari Pentakosta Kisah Rasul 2, ya, maka roh Allah itu kembali kepada manusia. Artinya roh Allah itu meninggal manusia, sehingga manusia jahat sekali. Sehingga perlu ada hukum Torah yang sangat keras. Tapi kemudian roh Allah dicurahkan di hati manusia. Dan manusia mulai mengenal loh. Sejak zaman Roh Kudus itu, manusia makin beradab. Makin beradab. Kecuali dengan datangnya Islam. Ya, balik lagi ke zamannya Nimrod. Ya kan, Islam itu kan mengembalikan Anda ke zamannya Nimrod. Ya, eye for an eye, teeth for teeth. Ya kan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah buat darah. Ya kan? Eye for eye, blood for blood. Ya kan? Sementara Yesus bilang apa? Kasihlah musuhmu. Islam bilang apa? Darah ganti darah. Kembali ke zaman Nimrod, hukum Hammurabi itu. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkan kalau ia datang kembali, yaitu apa? Antikristus. Ya, nanti di hari zaman Antikristus yang menahan. Jadi mengapa sekarang Antikristus belum mendeklarasikan dirinya? Ya, mereka bilang Islam. Oh, kita cinta Yesus karena kami Islam. Oh, nanti saatnya saudara mereka akan menyatakan dirinya, saudara ya. Sekarang belum, ya. Padahal mereka sudah dinyatakan nanti Yesus datang akan mematahkan salib kan. Ada pendurhaka, ya, yaitu Antikristus. Antikristus. Ada yang menahan, yaitu Roh Kudus. Tetapi nanti Roh Kudus akan diambil kembali dari manusia. Ya kan? Kayak zaman Nuh, Roh Kudus diambil. Sehingga manusia jadi jahat sekali, makin jahat, saudara. Makin jahat. Ketika makin jahat, ya, maka harus ada hukum Torah yang sangat keras itu, hukum Torah itu kan. Nah, kemudian hukum Torah yang mengendalikan supaya satu bangsa ini jangan ikut-ikutan biadab, nyembelih anak segala macam, saudara ya. Hukum Torah itu tujuannya adalah supaya manusia jangan menyembelih anaknya, jangan jadi biadab, jangan jadi jahiliyah. Kalau satu orang yang bersalah, satu bangsa dibunuh semua kayak Muhammad ya. Sekali bunuh satu suku satu itu dibunuh semua. Jangan, saudara. Tak boleh, makanya dibilang yang salah saja yang dihukum.
Kemudian hukum Torah diumumkan di seluruh dunia zamannya Babilonia. Ya, zamannya Nebukadnezar. Ya kan? Karena saat itu yang menjadi Perdana Menteri adalah orang-orang Yahudi. Yang mereka memasukkan Torah itu ke dalam hukum-hukum Babilonia. Nah, kemudian di Kisah Rasul 2, Roh Kudus datang kembali. Ya, Kejadian 6, Roh Kudus meninggalkan manusia. Kisah Rasul 2, Roh Kudus datang. Apa bedanya, saudara? Ketika di Kejadian 6, maka hanya para nabi saja yang punya Roh Kudus. Mengapa? Karena para nabi melihat, punya rema. Ya kan? Punya cinta. Makanya mereka jadi nabi, karena mereka punya cinta. Mereka mendengar suara Tuhan. Karena tadi ada cinta, ada logos, mereka percaya, mereka punya cinta, maka mereka punya rema. Rema itu adalah suara Tuhan tadi kan. Makanya hanya para nabi saja yang penuh dengan Roh Kudus, seperti Samuel, Nabi Elia, Elisa, ya Musa, hanya para nabi saja. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, semua jemaat mengalami Roh Kudus karena mereka diajari cintanya Yesus. Para nabi menubuatkan Yesus, mengalami Yesus, makanya kepenuhan Roh Kudus. Tetapi di zaman Perjanjian Baru, banyak orang ya melihat Yesus, paling enggak ada 120 orang, tadi malah yang pertama itu 500 orang ya, Paulus bilang ada 500 saksi. Nah, mereka bisa penuh Roh Kudus. Sampai sekarang kita semua penuh Roh Kudus. Yaitu apa? Penuh dengan cinta dan penuh dengan rema. Itulah penuh Roh Kudus. Bukan yang kira bara-bara itu, bukan, saudara. Ya, hati-hati ya. Nah, itu yang dimaksud seperti itu. Ya, jadi yang kedua kapan? Sebenarnya kita tahu. Ya, lalu apa maksudnya 120 tahun? Ya, kita tahu bahwa Antikristus akan datang ketika Roh Kudus itu diambil dari. Nanti ada saatnya di dalam era sekarang, Roh Kudus diambil lagi dari manusia. Saat itu manusia jadi jahat lagi, saudara. Jadi jahat. Ya, Wahyu 6 berkata, kasih kebanyakan orang, Matius 24, kasih kebanyakan orang akan hilang. Ya kan, Wahyu 6 malah bilang, udah nggak ada kasih lagi, udah nggak ada cinta lagi. Diambil nanti, jahat sekali dunia itu ya. Mereka saling menyelamatkan dirinya sendiri. 120 tahun dari mana, saudara? Dari firman Tuhan itu dibicarakan. Itu dari mana? Dari ketika Kejadian 6, manusia hidupnya 120 tahun saja, remain. Dari mulai dia ngomong sampai, jadi Bahtera itu dibangun kurang lebih 100 tahun, saudara. 100 sampai 120 tahun. Proses pembuatan Bahtera itu kurang lebih 100 sampai 120 tahun. Ya. Itu yang maksudnya. Bukan usia manusia 120 tahun, bukan. Tapi dari firman itu, usianya nanti manusia, waktunya itu tinggal 120 tahun. Sama. Yesus berkata, pohon ara. Ya, pohon ara. Ketika Israel bertunas, 1948, maka ditambah 120 tahun saja. Ya, tapi masalahnya 1948 ini kan adalah hari deklarasinya. Nah, jadi sejak kapan? Ya perjanjian Balfour 1890-an. Bisa dihitung dari sini? Bisa. Ya kan? Tetapi anggap kita ini 1948 karena resmi sebagai negara pemerintah kan. Jadi maksimum saudara, kalau 1948 maka jadi 2068 maksimum 120 tahun saja remain maksimum di antara itu saudara. Nggak akan lebih dari 2068 Tuhan Yesus akan datang. Nggak akan lebih dari itu karena angkatan ini tidak akan berlalu. 1948. Angkatan ini nggak akan berlalu. Ya. Jadi hanya tinggal berapa tahun lagi. Kalau sekarang 1948 di 2020 berarti rata-rata yang lahir tahun 1948 umurnya sudah umur 70-an tahun. Ibu saya saja lahirnya tahun 46, sudah meninggal kemarin. Ya kan, tahun kemarin. Angkatan ini tidak akan berlalu. Angkatan yang kelahiran 1948, 1950-an. Masih ada karena manusia sekarang banyak yang umur 90. Anggap aja maksimum 20 tahun lagi, saudara. Ya kan?
tanda-tanda ini tidak akan berlalu. Tuhan sudah kasih tahu sama kita. Dan nanti hanya orang-orang Kristen yang punya Roh Kudus. Ya, hanya orang-orang Kristen Roh Kudus tidak akan berkuasa lagi, diangkat Roh Kudusnya. Sekarang ini Roh Kudus kembali ke bumi, saudara ya. Zaman Pentakosta itu memenuhi semua orang percaya dan banyak orang-orang mengalami hadirat itu tadi ya, ambience-nya. Tapi nanti hanya orang-orang Kristen saja dan saat itu maka antikris bisa menampakkan dirinya, bisa menyatakan dirinya antikris. Sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa, nggak berani. Ya, sekarang nggak berani. Tapi nanti akan berani. Ya, Imam Mahdi itu ya. Imam Mahdi itu. Imam Mahdi itulah antikris. Nanti akan menyatakan dirinya. Ya, itu tanda-tanda Nuh. Tadi pertama, ya, latar belakangnya ada cinta, ada rema, ada cinta, ada logos, ada cinta, ada rema. Sehingga Anda tahu apa yang harus Anda lakukan ketika saatnya ini datang. Ya, saatnya datang, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Kalau Anda tidak punya cinta, tidak punya logos, tidak punya cinta, tidak punya rema, Anda nggak ngerti kudu ngapain loh, saudara. Makanya nggak heran pendeta-pendeta sampai hari ini masih muter-muter ceritanya perpuluhan doang. Nggak akan lepas dari perpuluhan. Dia cuma ceritanya cari duit karena memang gereja buat ajang cari duit. Beda dengan komunitas-komunitas Kristen yang benar. Kita bukan buat mencari uang kekayaan buat pemimpinnya. Ya, tetapi untuk kita bisa dengan sukacita, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga, ya, apa yang harus dilakukan? Itu kan masalahnya kan? Jelas, firman Tuhan datang kepada saya, namamu Joseph, kamu kasih makan. Itu tugas saya, kasih makan, saudara. Memberikan suara kenabian bagi Indonesia, bagi dunia. Ya, saudara tahu tahun ini semua jalan terbuka bagi saya mulai bisa masuk ya ke gereja-gereja. Dulu kan saya masuk ke gereja-gereja Eropa saja. Sekarang gereja-gereja Indonesia juga membuka pintu buat saya. Padahal kemarin sudah sudah diancam-ancam nggak boleh terima saya kan sama kedutaan kan. Tapi sekarang banyak gereja membuka pintu bagi saya, saudara ya. Makanya ya banyak ya, dan dengan cara yang ajaib pokoknya saya bisa kuliah lagi di HIFA ini ya, saudara ya, ini udah semester 2 ya, ini semester 2 saya di HIFA. Dengan cara yang ajaib ya, saudara ya. Cara yang ajaib. Karena kita tahu, karena kita punya cinta, punya logos, punya cinta, punya rema. Sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan. Mantap. Pertanyaannya, apakah Anda tahu apa yang harus Anda lakukan? Oh, jangan divaksin. Nah itu, akhirnya ada yang begitu-begitu ya, kayak siapa itu polisi Dharma Porengkun, teori konspirasi. Apakah jadi ada apa dengan teori konspirasi? Apakah kita disuruh takut sama teori konspirasi? Tidak, saudara. Kalau Anda keder dengan teori konspirasi, Anda masih dikuasai oleh roh intimidasi dari setan. Ya, kalau Anda dikuasai teori konspirasi, Anda masih dikuasai sama setan, saudara. Roh ketakutan. Mengapa Anda lebih fokus kepada ketakutan terhadap teori konspirasi dibanding dengan berkarya dalam cinta? Nah ini, saudara. Orang sibuk seminar teori konspirasi. Macam si polisi Dharma Porengkun. Bodoh! Polisi goblok! Jenderal goblok itu Dharma Porengkun. Serius, saudara ya. Dia goblok, sekolahnya tinggi, jenderal pula, tapi dia takut. Goblok.
Sementara apa tindakan si Dharma Poringkun terhadap penutupan gereja? Nol. Nggak ada. Ya kan? Apa coba jasanya Dharma Poringkun? Tindakan Dharma Poringkun terhadap penutupan gereja. Kasusnya KC, kasusnya saya Pudin, kasusnya saya. Nggak berani. Dia jualan teori konspirasi, dia nakut-nakutin Anda supaya dia diundang khotbah dapat duit. Karena dia nggak berani korupsi. Dapat duitnya dari diundang khotbah. Ya kan? Bodoh, kalau Anda percaya teori konspirasi, Anda orang Kristen paling goblok di dunia yang percaya teori konspirasi. Tidak pernah ada manusia manapun yang sanggup membuat konspirasi apapun atas dunia ini. Tidak ada manusia, tidak ada setan manapun yang sanggup membuat konspirasi apapun atas dunia ini. Kalau ada manusia yang bisa atau organisasi yang bisa membuat konspirasi, berarti dia lebih hebat dari setan. Setan saja tidak bisa membuat konspirasi apapun. Berapa kali rencananya setan digagalkan? Setan ingin dunia dihancurkan, manusia dihancurkan. Tuhan kasih Nuh, saudara, selamatkan Nuh. Setan ingin, ya, seluruh orang-orang percaya, orang pilihan ini hancur. Tuhan kirim Musa. Setan ingin agar seluruh Israel dihancurkan di zaman Babel. Tuhan kirim Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, saudara. Setan ingin Yesus itu mati. Selesai sudah. Digoda supaya jangan taat, dikhianati. Tetapi Yesus bangkit dari kematian. Yesus taat dan mati dan bangkit dari kematian. Dia tak pernah gagal. Sebab dia Allah yang berkuasa. Dia tak pernah gagal. Dia beri jaminan firman-Nya. Dia tak pernah gagal. Tiada yang mustahil baginya. Yesusku, dia tak pernah gagal. Kalau Anda masih percaya teori konspirasi, Anda orang Kristen paling goblok, saudara. Anda yang benar, baca firman yang benar, yang teliti. Makanya ikutin kelas evangelis di sini. Ya, jadi detail, saudara ya. Anda yang punya banyak waktu, ikutin Hagios International Bible College. Komplit semuanya, asal-usulnya. Supaya tujuannya saya ini bukan buat cari duit, saudara ya. Makanya murah, orang kami masa murah sekali, murah, saudara. Kita bikin supaya Anda bisa bertumbuh, supaya Anda bisa menduplikasi diri saya di dalam Anda. Saya menduplikasi apa yang saya tahu. Ya, kemarin kita belajar tentang filsafat ya, yang ngajari orang bekas dari rumah sakit jiwa, saudara ya. Beliau orang filsafat kalau saking pinternya masuk RSC, saudara ya. Itu profesional, kita udah main-main tuh saking pinternya dia. Cum laude itu, saudara ya, sarjana filsafat. Cum laude ya sampai masuk RSC. Ya, telanjang, nyopek-nyopek Al-Quran sambil telanjang, saudara ya. Nah, dia menemukan sesuatu. Dia unik ya, unik, saudara ya. Dia bilang puncak dari filsafat, puncak dari filsafat adalah murtad, puncak dari agama, puncak dari pemahaman agama adalah murtad, dia bilang. Saya ketawa kemarin ya. Bagus sekali, saudara, makanya ikut kelas kita ya, saudara ya. Anda lebih percaya konspirasi daripada berkarya dalam cinta. Saya nggak urusan dengan konspirasi, saudara. Siapa yang sanggup ya berkonspirasi sehingga rencana Allah gagal? Yeremia 11 ayat 29. Roma 8 ayat 28. Manusia boleh merancang, Tuhanlah yang menentukan, saudara. Boleh orang bikin konspirasi, kalau Tuhan bilang enggak, ya enggak. Jangan bodoh kamu. Anda sibuk berseminar teori konspirasi, Anda lupa melakukan perintah Tuhan untuk berdiakonia, bermarturia. Ya, makanya saya bilang Dharma Poringkun adalah jenderal polisi paling tolol, paling goblok, saudara ya. Jenderal polisi pendidikannya tinggi tapi percaya konspirasi. Kan tolol banget, saudara. Jangan divaksin lah, jangan kan goblok, saudara.
Mengapa dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup merancangkan segala sesuatu yang lebih indah? Kenapa dia takut dengan konspirasi manusia? Ya, emang manusia bisa apa? Dia cuma bisa manas-manasin orang-orang goblok yang lain supaya jangan divaksin. Lalu dampaknya apa bagi Indonesia? Kalau yang kita lakukan berdampak, bikin buku Pancasila, kita bikin diakonia, berdampak, saudara. Saya didik Anda dalam kebenaran firman Tuhan yang benar, pengajaran-pengajaran yang benar supaya Anda waras. Jangan kiraba. Juga jangan Anda anti dengan saksi Yehova, Anda anti dengan Islam. Jangan. Harus berdampak, saudara ya. Harus berdampak. Apa yang harus dilakukan? Tuhan bicara apa sama kamu? Bicara teori konspirasi, goblok. Nggak mungkin Tuhan bicara teori konspirasi. Nggak ada. Bahkan ketika Babilonia itu mau menghancurkan sisa-sisa Yehuda, ketika Assyria itu mau menghancurkan Israel, itu semua yang merancang siapa? Tuhan sendiri, saudara. Siapa yang merancangkan penghancuran Israel? Tuhan sendiri, saudara. Bukan iblis. Iblis dipakai. Ya kan? Iblis dipakai sama Tuhan. Kebodohan iblis ya supaya dimurnikan. Mbak ini udah mulai ada kolektor nih ya. Ada yang kolektor nih luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Kanarva. God bless you. Iblis dipakai. Ketika Islam lahir untuk menghancurkan seluruh dunia, ya kan? Bizantin dihancurkan. Apakah gagal Islam? Apa Kristen gagal? Enggak, saudara. Ya, Tuhan bikin Roma Katolik. Ya kan? Tuhan sudah siapkan. Bizantin itu adalah kerajaan Kristen pertama. Kenapa bisa tiba-tiba jadi Roma Barat, Roma Timur? Karena Muhammad itu ambisi sekali mau mengambil alih Bizantin. Padahal pepesan kosong. Pusat kekuasaannya sudah di Roma Katolik, sudah di Vatikan. Ya. Betapa hebatnya kan rencana Tuhan lebih daripada rencananya Muhammad kan. Ternyata Muhammad merancang untuk menghancurkan Bizantin, kalah terus, saudara. Baru berhasil 700 tahun kemudian. Itu pun sudah jadi pepesan kosong Roma Katolik, Roma Vatikannya udah kuat. Ya kan? Bahkan ketika Vatikan kemudian memudar, Tuhan bangkitkan Martin Luther. Bagaimana terus Anda mau percaya, Anda mau lebih takut sama teori konspirasi daripada dengan rancangan Tuhan? Yeremia 11 ayat 29. Ya kan? Dan Roma 8 ayat 28. Mengapa Anda harus 29 ayat takut? 11, Pak. Oh ya, 29 ayat 11, sorry. Ya, 29 ayat 11 ya. Mengapa Anda lebih takut kepada konspirasi manusia daripada rancangan Tuhan yang mulia? Jangan ya, saudara ya, jangan bodoh. Apa yang harus Anda lakukan? Anda harus renungkan. Tapi Anda pegangannya harus ini, Yeremia 29 ayat 11 dan Roma 8 ayat 28. Buat Tuhan yang merancangkan segala sesuatu yang lebih indah. Anda punya pegangan itu dulu, start. Kalau Anda startnya mulai dari ketakutan, wah selesai. Maka suara Tuhannya ya kayak Tony Daud, gelap. Ya kayak si Philip Mantova, gelap. Kalau saya, apapun yang terjadi 2024, jangan khawatir kalau kamu melakukan firman Tuhan, Anda tetap berkarya dalam cinta, ya. Ini yang saya dapat dari Tuhan. Memang terjadi Sodom dan Gomora, penghukuman terhadap Sodom dan Gomora. Tetapi, ya, orang-orang yang takut akan Tuhan akan diselamatkan seperti Lot dan keluarganya. Yang penting Anda jangan tengok harta. Anda jangan gila harta kayak istrinya Lot. Hatimu jangan melekat pada hartamu. Ya, itu yang Tuhan berikan pada saya 2024. Makanya saya bilang 2024 saya pensiun, nggak jadi nabi lagi. Terserah kamu, ya kan? Nggak jadi nabi ke-26 buat Indonesia lagi. Saya ngurusin suara kenabian bagi dunia. Indonesia sudah cukup suara kenabian saya bagi Indonesia. Saya menjadi nabi bagi seluruh dunia, bagi bangsa-bangsa. Cukup dong. 2020, 2021, 2023, hampir 4 tahun, saudara ya. Saya menyuarakan suara kenabian bagi Indonesia. Cukup dong. Ya kan?
Tugas saya adalah bagi bangsa-bangsa, bukan hanya bagi Indonesia. Makanya saya menduplikasi diri saya, ya kan, untuk bikin Bible College. Kelas evangelis kita ada banyak sekali murid kita ya, ada sudah hampir 1.000 kita murid kita ya. Apa namanya, sorry, murid ya, nggak boleh saya bilang murid saya ya. Tetapi komunitas kita di dalam komunitas belajar Alkitab kita sudah hampir 1.000 saudara. Sinagog kita ini sinagog namanya ya. Nah, kita sudah hampir 1.000 saudara ya alumninya. Saya menduplikasi diri saya. Saat saya lagi berdoa supaya ada yang bisa bersuara lebih lantang dari saya, ya saudara ya. Dan memang akan ada Musa datang. Ya Musa, bukan Abraham Moses, bukan saudara ya, enggak lah. Keluarganya berantakan dia. Bukan ya, bukan si Saifuddin Ibrahim, bukan. Keluarganya berantakan. Musa itu nanti akan melepaskan Anda, saudara ya. Ingat-ingat ya, dasarnya harus Yeremia 29 ayat 11 dan Roma 8 ayat 28. Percaya bahwa rancangan Allah yang sempurna terjadi dalam hidupmu. Ya, memang akan terjadi bencana, akan terjadi yang luar biasa 2024. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berdiakonia dengan rajin, bermarturia, mengasihi, mengampuni, memberkati, hidup dalam kesederhanaan, bersahaja, ya, tetap rendah hati, Anda akan diliputan seperti Lot dan keluarganya. Ya, itulah pesan Tuhan ya tentang Nuh dan akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.